Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anyan, Rinaldi Kurnia Imzat, Muhammad Panji Irawan, dan saya sendiri Hesti Aryaning Tias. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan perancangan sistem informasi pustaka booking berbasis web. Selanjutnya, latar belakang. Perpustakaan merupakan perpustakaan yang seluruh aktivitasnya masih bersifat manual dan belum menyediakan fasilitas booking buku untuk para anggota secara online. Menurut Bekti Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Pustaka booking ini dilakukan untuk merancang suatu sistem informasi perpustakaan berbasis web yang terdapat fasilitas pencarian buku dan booking buku secara online, sehingga nantinya dapat memudahkan para anggota serta dapat diaplikasikan pada perpustakaan. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud yang pertama yaitu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada pengembangan sistem informasi perpustakaan dan perkembangan teknologi yang mampu diadopsi untuk meningkatkan pelayanan pada pengguna akhir. Yang kedua, mengembangkan pemahaman mahasiswa dalam teknik pemrograman komputer untuk struktur backend. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang pertama, mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam sistem aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang kedua, menyampaikan proyek untuk penilaian UAS berupa teori dan praktek serta melakukan praktek. Dan yang ketiga, sebagai syarat untuk lulusan di mata kuliah Web Programming 2. Selanjutnya, ruang lingkup. Batasan masalah yang diambil dalam mengembangkan sistem informasi pustaka booking yaitu pengamatan dilakukan pada proses pelayanan pustaka booking, aplikasi hanya bisa diakses melalui web, dan aplikasi web dibangun dengan menggunakan Hypertext Preprocessor atau PHP dan Cascading Style Sheet atau CSS. Selanjutnya, konsep dasar web. Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia, teks, gambar, suara, animasi video, dan di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Kemudian selanjutnya, situs web atau website dan bahasa pemrograman. Situs web atau website merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet yang berisikan semua informasi yang dibutuhkan semua pengguna internet. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa-bahasa yang dipakai programmer untuk menuliskan kumpulan-kumpulan instruksi program dalam komputer. Bahasa-bahasa pemrograman web biasanya HTML, CSS, PHP, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada use case dan activity diagram. Use case adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. Use case menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Panji Irawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case pustaka booking. Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama user, lalu ada admin. Di sini user dapat login dan admin akan mengelola data. User akan mencari buku, lalu admin menampilkan daftar buku. Di sini user akan meminjam buku, lalu admin akan menginput data pinjam buku.
dan user akan mengembalikan buku. Lalu di sini ada activity diagram, terdapat user, admin, dan sistem. Di sini user akan mulai login dan admin akan mengelola data, dan user akan mencari buku, lalu admin akan mengeluarkan daftar buku. Di sini user akan meminjam buku dan admin akan menginput data peminjaman buku. Dan di sini sistem akan mengeluarkan koleksi buku, dan sistem akan menyimpan daftar anggota, lalu sistem akan menyimpan data pinjam dan pengembalian buku. Di sini user akan kembalian buku, lalu sistem akan menyimpan data pinjam dan pengembalian buku. Dan terdapat layout database. Pertama yaitu table user, judul pustaka user, terdapat ID dengan integer 11, nama menggunakan varchar 128, email menggunakan varchar 128, IMEI menggunakan varchar 128, password menggunakan varchar 265, lalu role ID menggunakan integer 11, is active dengan integer 1, tanggal input menggunakan integer 11. Lalu selanjutnya ada table role dengan judul pustaka role dan terdapat ID dengan integer 11, role menggunakan varchar 125. Lalu ada tabel kategori dengan judul pustaka kategori. Di sini ID kategori menggunakan integer 5. Nama kategori menggunakan varchar 65. Tabel buku yang berjudul pustaka buku. Di sini terdapat ID dengan integer 11, judul buku menggunakan varchar 128, ID kategori dengan integer 11, pengarang menggunakan varchar 64, penerbit menggunakan varchar 64, tahun terbit dengan menggunakan years 40, ISBN menggunakan varchar 64, dan stok menggunakan INT 11. Dipinjam menggunakan dengan INT 11, di booking juga menggunakan INT 11. IMEI menggunakan varchar 256. Dan di sini ada layout tampilan utama, yaitu halaman login. Sini terdapat untuk memasukkan alamat email, lalu password dan tombol masuk. Dan di bawahnya terdapat tombol lupa password dan daftar member. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Renaldi Kurnia. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di layout halaman kategori buku. Di halaman kategori buku ini, di peta booking, ini kita punya home dan master data. Di dalam home ada dashboard. Di master data ada kategori buku, dan data anggota. Di kategori buku, di sini kita mempunyai kategori dan pilihan ubah atau hapus. Di halaman data buku, sama seperti tadi, kita mempunyai home dashboard dan master data, kategori buku, dan data anggota. Di data buku ini kita punya judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, di booking, gambar, dan pilihan yang sama, ubah atau hapus. Lanjut. Selanjutnya listing program tampilan login. Nah, di dalam kontainer login ini kita mempunyai halaman login yang berisikan email, password, nah, button untuk masuk. Lalu kita ke footer, tipe password, dan daftar member. Lanjut. Nah, jika sudah mendaftar jadi member, kita akan mengisikan nama, email, password. Nah, baru sudah daftar menjadi member. Di sini juga ada putar lupa password. Nah, jika sudah berhasil menjadi member, kita akan
dikembalikan lagi ke halaman login. Lanjut, kita masuk ke dalam kategori buku. Di dalam kategori buku ini kita ada tambah buku atau tambah kategori. Dan di sini kita ada kategori dan pilihan. Nah, pilihannya ini ada dua. Yang pertama di ref plus Pava Edit ini untuk ubah. Dan di bawahnya one click confirm itu untuk hapus. Lalu kita pilih kategori option. Lalu di bawahnya ada footer, close, atau tambah. Jika kalian ingin sudah itu ditambahkan, kita langsung close saja. Tapi kalau misalkan ingin menambahkan lagi, kita klik tambah. Akan dikembalikan lagi ke ubah lagi atau menambah lagi. Baik, selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke Saudara Anyan. Baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan listing program data buku. Di listing program data buku ini yaitu programnya kita simpan di application, ya, view, terus buku, kemudian index.php. Nah, di index.php ini kita menyimpan program yang sudah kita rancang, yaitu dengan div class sama dengan container slash fruit, ya. Di sini kita sudah membuat sebuah program, yaitu untuk menampilkan nanti di aplikasinya itu judul, ada pengarang, terus penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, terus di booking, gambar, pilihan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di model tambah bukunya, yaitu model tambah bukunya di sini ada tambah buku, ya, tambah buku. Kemudian di sini nanti ada pilih kategori, ya, pilih kategori, nanti ada pilih tahun dan tambah buku, ya. Kemudian next. Nah, di sini ada tampilan web, halaman login. Nah, di halaman loginnya sendiri, di sini ada tampilan, yaitu masukkan alamat email, kemudian password, kemudian bisa masuk. Kemudian di sini ada jika lupa password atau daftar register, ya, ingin daftar member. Ya, ini di tampilan halaman loginnya. Kemudian selanjutnya, nah, di halaman kategori buku dan halaman data buku, di halaman kategori buku, di sini ada pustaka buku, yaitu di home ada dashboard, terus di master datanya ada kategori buku, kemudian data buku, terus data anggota. Nah, di kategori bukunya, di sini ada tambah kategori, kemudian di kategorinya ada contoh kategorinya seperti ada komputer, bahasa, dan lain sebagainya. Terus di pilihan, nah, di pilihan ini kita menambahkan dua opsi, yaitu bisa diubah dan bisa dihapus. Kemudian selanjutnya di data bukunya, ya, di data bukunya ada buku baru, ya. Di buku baru, terus di sini ada yang dibikin kita program tadi, yaitu ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, di booking, terus gambar dan pilihan. Selanjutnya, nah, oke, baik, dari presentasi di atas dari kelompok 3, kami menarik kesimpulan berdasarkan implementasi dan analisa sistem yang telah dibahas sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Telah dibuat aplikasi pustaka booking berbasis web yang memfasilitasi beberapa aktivitas, diantaranya register user, menu login, tampilan dashboard pustaka booking, menu kategori buku, dan menu transaksi pinjam dan pengembalian buku, dan menu transaksi pinjam
dan pengembalian buku yang dapat digunakan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya aktivitas pada pustaka booking. Yang kedua, dengan terciptanya aplikasi pustaka booking berbasis web yang dibuat dengan menggunakan PHP, CSS, database MySQL, aplikasi ini dapat membantu penyimpanan data yang telah berkomputerisasi sehingga pengguna user dapat lebih mudah untuk meminjam buku tanpa harus langsung datang ke perpustakaan. Kemudian yang ketiga, adanya aplikasi ini yang dibuat membantu pengguna user dalam mengetahui proses pencarian buku yang ingin dipinjam. Kemudian dari kesimpulan yang sudah kita buat, di sini kelompok kami juga memberikan saran dari aplikasi pustaka booking yang telah kami buat. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan ini, dapat disarankan sebagai berikut, yaitu 1. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan aplikasi ini, khususnya penambahan koleksi buku pada menu daftar buku yang tersedia pada aplikasi tersebut. Yang kedua, diharapkan pengguna user dapat memahami sebuah fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.